guys, welcome back my YouTube channel Nebo Story. Apa kabar kalian semua? Aku doakan semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini aku akan kembali membawakan alur cerita bertema aksi dan kriminal berjudul Special Delivery yang rilis pada tahun 2002 ini. Film ini menceritakan aksi seorang wanita pengantar paket berbahaya. Bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang gadis yang sedang menunggu antrian yang ternyata itu adalah tempat penjualan mobil bekas. Gadis itu bernama Eunha. Dia memasuki mobil tersebut lalu pergi dari sana. Lalu di tempat lain terlihat seorang pria tua bernama Baek, pemilik sebuah bengkel mobil di dekat pelabuhan. Ternyata tidak hanya memperbaiki mobil yang rusak, mereka juga menyediakan jasa special delivery. Mereka bisa mengirim atau mengantarkan apapun itu yang tidak bisa dilakukan oleh akang paket biasa. Dan karena misi yang tergolong berbahaya, mereka mematok tarif yang sangat tinggi bagi siapapun yang ingin menggunakan jasanya. Kemudian terlihat di situ Eunha memasuki bengkel tersebut. Ternyata di sana dia bekerja dengan Tuan Baek. Selain itu dia juga seorang driver yang akan mengantarkan paket-paket kematian itu. Keahlian Eunha dalam mengemudi tidak perlu diragukan lagi. Terbukti setiap kali menjalankan misinya, Eunha hampir tidak pernah gagal. Di sana juga ada seorang montir yang tak kalah kerennya bernama Asif. Asif bertugas untuk mempersiapkan mobil yang akan dibawakan Eunha dalam menjalankan tugasnya. Singkat cerita, di sana Eunha kembali mendapatkan tugas untuk menjemput dua orang gangster di sebuah hotel. Awalnya mereka sempat ragu karena yang menjemputnya adalah seorang perempuan. Tapi karena tidak punya pilihan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam mobil itu. Namun di sana ada mobil lain yang mengejar mereka karena ingin menangkap dua orang yang ada di dalam mobil itu. Setelah dirasa aman, dia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Lalu di simpang mereka kembali bertemu dengan mobil yang akan mengejarnya. Dan tersisa satu mobil lagi. Melihat kereta yang melintas, Eunha memiliki ide. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran para gangster itu. Pria itu sangat terkesan melihat aksinya Eunha. Dia meminta Eunha agar mau bekerja untuknya, namun Eunha menolak tawaran tersebut. Sementara itu, Kim Do-sik, mantan atlet bisbol, terkena skandal karena telah memanipulasi permainan demi mendapatkan keuntungan dari situs judi yang dikelola. Tak hanya itu, mereka juga curiga kalau ada orang lain di belakangnya. Karena kasus kontroversi itu membuat Do-sik memutuskan untuk meninggalkan Korea Selatan bersama anaknya Kim Soo-won. Di sana dia menemui Ki Bang untuk mengambil paspor palsu yang telah dibuat untuk dirinya dan anaknya Soo-won. Ki Bang mengatakan kapal menuju China akan tiba besok jam 9 malam. Dia menyarankan agar Do-sik dan anaknya menggunakan jasa layanan khusus untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan agar aman. Di tempat lain terlihat seorang polisi bernama Kyung Pil yang ternyata terlibat dalam kasus ini berniat mengambil seluruh uang miliknya. Di sana dia sangat marah saat mengetahui kalau Do-sik telah membawa kabur kunci keamanan miliknya yang berisikan uang sebanyak 30 miliar won dari hasil situs judi tersebut. Dia menghubungi Do-sik dan memintanya untuk segera mengembalikan kunci keamanan miliknya itu. Besoknya Eunha kembali mendapatkan tugas untuk mengantarkan seseorang ke pelabuhan jam 9 malam. Saat mengetahui itu yang memesannya adalah Ki Bang, Eunha sempat menolak. Namun karena Tuan Baek terus membujuknya, Eunha sepakat asalkan dia mendapatkan 50% untuk misinya kali ini. Akhirnya di situ mereka bersiap-siap. Di sana Tuan Baek menjelaskan rute yang akan diambilkan oleh Eunha nantinya. Setelah semua dirasa selesai, Eunha bersiap pergi ke Seoul untuk menjemput mereka. Di sana Tuan Baek meminta Eunha agar berhati-hati. Sementara itu, Do-sik dan Soo-won bersembunyi di sebuah lapangan baseball. Do-sik yang mendengar suara mobil segera keluar. Dia mengira kalau itu adalah mobil yang akan menjemput mereka. Tapi ternyata dia salah karena Kyung Pil terlebih dahulu tiba di lokasi tersebut.
Menyadari itu, Dusik segera berlari kembali masuk ke dalam. Di sana dia memberikan kunci keamanan kepada Suwon dan menyuruhnya untuk pergi mencari mobil dengan plat 6162. Di sana Dusik berjanji akan segera menyusul mereka. Dusik juga menukarkan handphone miliknya dengan jam tangan smartphone milik anaknya Suwon. 오지 마. 남자보다 배짱. Untuk mengulur waktu dan menyita perhatian mereka, Dusik segera pergi keluar menghadapi Kyung Pil dan anak buahnya. Namun di sana dia malah dihajar habis-habisan. 뭐한게 어딨어? 안 먹었어. 가는 건 가져가. Di sana Kyung Pil menemukan paspor milik Dusik dan anaknya. Menyadari itu, dia langsung mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Suwon. Sementara itu, Eunha yang sedang menunggu melihat Suwon berlari ke arahnya. Di sana dia dikejar oleh beberapa orang gangster, namun karena itu bukanlah Dusik, Eunha berusaha mengabaikannya. Menyadari Suwon juga adalah salah satu kliennya, Eunha membukakan pintunya dan segera pergi dari sana. Ternyata di sana Dusik masih hidup. Melihat mobil yang ditumpangi Suwon berhadapan dengan Kyung Pil, Dusik menabrakkan dirinya ke arah mobil Kyung Pil agar Eunha dan anaknya dapat melarikan diri. Lalu Kyung Pil menelpon seorang bernama Choi untuk membantunya mencari kunci keamanan yang sekarang dipegang oleh Suwon. Sementara di sana Eunha memarkirkan mobilnya, dia tidak mengatakan apapun dan pergi meninggalkan Suwon. Karena tidak memiliki siapapun, Suwon terus mengikutinya. 김사원이요. 깡패들이 계속 쫓아오면 어떡해요? Dia menawarkan seluruh uang miliknya kepada Eunha jika Eunha bersedia membantunya. Di sana Eunha menelpon Tuan Baek mengatakan kalau ada masalah dalam misinya kali ini. Saat ini dia sedang bersama anak kliennya. Eunha bingung karena anak tersebut tidak memiliki siapapun dan terus mengikutinya. Tuan Baek menyarankan Eunha untuk mengantarkan anak itu kepada seseorang. 끝말잇기 할래요? 알았죠. Setelah mengantarkan Suwon kepada pria itu, Eunha terus kepikiran. Di sana dia membuka tas miliknya Suwon yang ternyata terdapat banyak sekali uang di dalamnya. Eunha memutuskan untuk kembali mencari Suwon. Di sana dia mendapati Suwon yang sedang berusaha kabur melalui kaca jendela yang ada di dalam toilet itu. Sementara itu, Kyung Pil membuat berita palsu atas kematian Dusik. Melalui rekaman CCTV yang dia dapat, Kyung Pil menuduh Eunha sebagai pelaku pembunuhan Dusik serta membawa kabur anaknya Dusik yaitu Suwon. Scene berpindah ke Eunha dan Suwon. Di sana mereka memesan kamar hotel untuk beristirahat. Setibanya di kamar, entah apa maksudnya, Eunha membuka ganggang telepon lalu membiarkannya begitu saja. Sementara itu di markasnya Kibang mereka kedatangan Choi yaitu anak buahnya Kyung Pil. Di sana Kyung Pil mengetahui kalau Kibang orang yang membantu Dusik untuk kabur melalui paspor palsu yang telah dia buat. Kibang mengatakan kalau dia tidak tahu apapun karena dia hanya mempersiapkan paspor serta perahu untuk keberangkatan mereka ke China nanti. Dia mengatakan kalau ada layanan khusus yang membantu mereka sampai ke pelabuhan. Tapi Kibang tidak tahu banyak tentang perusahaan itu karena setiap habis menggunakan layanan itu, mereka selalu mengganti nomor teleponnya. Tak hanya itu, mereka juga akan selalu mengganti mobil beserta platnya jika merasa dalam bahaya, sehingga sangat sulit untuk mereka melacak keberadaan perusahaan itu. Singkat cerita, Kyung Pil mendapat kabar dari bawahannya kalau mereka berhasil menemukan keberadaan Eunha. Sementara di kamar hotel, Suwon yang sedang menunggu kedatangan Eunha mendengar berita kalau ayahnya sudah tewas. Melihat itu, Eunha langsung mematikan TV-nya. Di saat bersamaan, beberapa polisi datang ke hotel itu untuk mencari keberadaan mereka. Namun saat membuka pintunya, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Ternyata Eunha sudah memperkirakan ini semua. Jadi walaupun dia memesan kamar 809, tapi Eunha tidak menempatinya. Di sini dia malah menempati kamar 405
Dan tak hanya itu, Eunha juga sengaja membiarkan teleponnya terbuka agar tetap terhubung dengan kamar sebelumnya. Hal itu jika sewaktu-waktu mereka dalam bahaya, mereka dapat tahu dan segera kabur dari sana. Di sana, Eunha mencoba kabur bersama Suwon dengan menyamar sebagai cleaning service. Namun penyamarannya itu langsung diketahui oleh Kyung-pil. Kyung-pil meminta Eunha untuk menyerahkan Suwon kepadanya, serta menawarkannya biaya pengiriman. Tapi Eunha malah mengatakan apakah dengan menjadi polisi tidak mendapatkan gaji yang lebih banyak. 나는 내 물건만 돌려받으면 돼. Mengetahui Kyung-pil sudah membunuh ayahnya, di sana Suwon mencoba menggigitnya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Eunha untuk kabur dari sana bersama Suwon. Eunha penasaran kenapa mereka terus mengejar Suwon. Lalu di sana Suwon memberikan sebuah kunci keamanan yang sempat dititipkan oleh ayahnya kepada Eunha. Mengetahui itu, mereka segera pergi dari sana dan mengganti mobilnya dengan yang lain agar tidak terlacak. Sementara itu, di kantornya Kyung-pil kedatangan seorang badan intelijen bernama Han Myong. Di sana dia menawarkan bantuan agar pekerjaan Kyung-pil menjadi lebih mudah. Mendengar itu, Kyung-pil terlihat sangat tidak bahagia. Singkat cerita, ternyata Eunha seorang imigran dari Korea Utara dan orang tuanya meninggal saat dalam pelarian polisi. Namun di sana Myong ragu kalau Eunha sudah melakukan pembunuhan serta penculikan itu. Terlebih lagi Eunha yang tidak memiliki catatan kriminal. Karena itu Myong jadi tertarik untuk menangani kasus itu juga. 있는 폰 번호 전부 내려받아. 그걸 왜 다 확인해요? 일건? 그때 빠져나가 소현저 경부 타고 남쪽으로 향하고 있어요. 여자 찾았다. 그 배지 달고 가니까 그 전에 끝내. Di tempat lain, Suwon mengatakan kalau dia pernah menelpon seluruh kontak yang ada di ponsel ayahnya, namun ada satu wanita yang tidak mengatakan apapun dan hanya menangis. Suwon menduga kalau wanita itu adalah ibunya. Dia meminta Eunha untuk mengantarkannya kepada wanita itu. Singkat cerita, Eunha mencari wanita yang dimaksud Suwon dengan menyamar sebagai pengantar paket bunga. Dia meminta Suwon untuk menunggunya di dalam mobil saja sementara dia akan menemui wanita itu. Setiba di sana, wanita itu menyangkal kalau dia adalah ibunya Suwon, karena menurutnya ini hanyalah kesalahpahaman saja. Tapi entah apa maksudnya, Eunha merasa kalau wanita itu telah berbohong. Saat kembali ke parkiran, Suwon menanyakan ibunya. Dia tidak percaya kalau wanita itu bukan ibunya dan menganggap Eunha telah berbohong. Di sana dia ingin menemui wanita itu dan memastikannya secara langsung, namun Eunha malah merusak ponsel miliknya. 아줌마가 뭔데 부수냐고요? 아줌마 돈 벌러 온 거래. 이제 아줌마 필요 없어. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang memukul Eunha dari belakang, yang ternyata itu adalah psikopat Choi, sementara Suwon dibawa oleh para gangster lainnya. Di sana Eunha memiliki ide untuk mengaktifkan alarm kebakaran dengan membakarkan jaket miliknya. Alhasil membuat mobil yang sedang membawa Suwon tergelincir. Tak hanya sampai di situ, Choi kembali mengejar mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran anak buahnya Kyung-pil. Namun saat di perjalanan, Eunha tiba-tiba kehilangan kesadaran. Melihat keadaan Eunha, Suwon sangat panik dan meminta bantuan kepada orang-orang yang lewat. Beruntung di sana ada seorang ibu-ibu yang mau memberikan tumpangannya kepada mereka karena dijanjikan imbalan uang yang sangat banyak oleh Suwon. Besoknya Myong mengabari Kyung-pil kalau semalam ada saksi yang melihat keberadaan Suwon di jalan sedang meminta bantuan kepada orang-orang yang lewat untuk mengantarkan Eunha ke rumah sakit. Myong ragu kalau Eunha adalah seorang penculik karena jika benar ini kasus penculikan, bisa saja waktu itu Suwon memilih untuk kabur dan bukan menyelamatkan Eunha. Di sana dia benar-benar ingin memastikannya lagi kepada Kyung-pil serta meminta bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Tapi di sana Kyung-pil terkesan menutupi sesuatu. Myong langsung meminta bawahannya untuk pergi ke TKP menyelidiki lokasi pembunuhan Dusik. Sementara di tempat lain, Kyung-pil membantu Choi agar tindak kejahatannya tidak dapat diketahui.
Shin beralih ke Eunha. Ternyata di sana dia tidak jadi dibawa ke rumah sakit, melainkan hanya dirawat oleh Suwon saja. Tak hanya itu, wanita itu juga mengambil seluruh uang miliknya Suwon dan hanya meninggalkan mobil bututnya di sana. 운전도 너가 할래? 네. Akhirnya Eunha menghubungi Tuan Baek karena tidak ada tempat yang aman bagi Suwon. Tuan Baek berencana untuk menyelesaikan tugasnya mengirim Suwon ke luar negeri. 야! 미친 거야 진짜. 한잔하겠냐? 빨리 와. 네? 남자친구 있어요? 근데요. 아까 사진은 왜 찍었어요? Sesampainya di bengkel, mereka mencarikan nama yang cocok untuk Suwon. Hal ini untuk menyembunyikan identitas aslinya, agar Suwon bisa menjalankan hidupnya dengan tenang tanpa harus dikejar oleh beberapa orang gangster lagi. Tak hanya itu, mereka juga menitipkan Suwon kepada orang tuanya Asif di Pakistan. Singkat cerita, di TKP bawahannya Myung menemukan jam tangan smartphone miliknya Suwon. Ternyata di dalamnya mereka menemukan rekaman Dusik sebelum dia meninggal, dan dari sinilah semua kebenaran itu terungkap. 아, 솔직하게 좀 얘기 좀 해봐. Ternyata bukannya Eunha melainkan Kyumpil sendirilah orang yang membunuh Dusik. Di situ Kyumpil menemui beberapa orang gangster. Dia meminta mereka untuk membantunya menemui Suwon dan Eunha. Sementara itu di bengkel, Eunha memberikan kunci keamanan yang Suwon berikan kepada Tuan Baek. Malam harinya saat Tuan Baek sedang membuatkan paspor untuk Suwon, mereka kedatangan beberapa orang gangster suruhan Kyumpil. Di sana mereka menghajar Tuan Baek habis-habisan. Tak hanya itu, mereka juga memaku tangannya Tuan Baek di atas kursi. Namun sebelum itu, Tuan Baek sempat menyalakan speaker yang ada di dalam ruangannya agar Asif tahu kalau mereka sedang dalam bahaya dan dapat kabur bersama Suwon dari sana. Tapi bukannya kabur, dia malah pergi menolong Tuan Baek dan menyembunyikan Suwon di dalam bagasi mobil. Sementara di sana Tuan Baek memilih untuk bungkam saat ditanya di mana keberadaan Suwon dan Eunha, karena dia tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada mereka yang sudah dianggap keluarga. Tapi karena melihat Asif yang ikutan disiksa, Tuan Baek buka suara soal kunci keamanan yang sedang mereka cari. Ternyata dia menyimpannya di sebuah berangkas miliknya yang hanya bisa dibuka oleh Tuan Baek melalui sidik jari dan sebuah kode yang hanya diketahui oleh Tuan Baek itu sendiri. Namun saat berangkas itu terbuka, Tuan Baek malah mengambil senapan lalu akhirnya Tuan Baek tewas saat ditembak berkali-kali oleh Kyumpil. Di sana Kyumpil mendapatkan kunci keamanan yang dia cari-cari dan meminta siapapun yang dapat menemukan Suwon akan mendapatkan bonus 100 juta won. Akhirnya Suwon berhasil ditemukan. Sementara Eunha yang baru tiba di sana merasa ada yang tidak beres, segera pergi menuju ke ruangan Tuan Baek. Dari luar jendela ruangan itu, Eunha melihat Tuan Baek sudah tewas, Asif sedang sekarat, dan Suwon sedang ditahan oleh orang-orang itu. Kemudian Eunha mengeluarkan obeng yang selalu dibawa kemana-mana lalu menyikat habis mereka satu persatu. Di sana Asif membawa Suwon pergi, namun saat berhasil berjalan keluar, dia kehilangan kesadarannya. Sementara Myung yang sedang dalam perjalanan mendapat laporan kalau terjadi penembakan di area Busan, tepatnya di wilayah Pekang. Akhirnya Eunha berhasil keluar dan segera pergi mencari keberadaan Suwon dan Asif. Lalu tiba-tiba Suwon muncul dan membawanya ke tempat Asif yang sedang sekarat. Namun saat menuju ke sana, di sana Eunha meminta Kyumpil untuk menyudahi semua ini. Tapi Kyumpil malah bertanya, kenapa Eunha membuat pisau menjadi pedang? Bukankah alasan dia kemari untuk mendapatkan hidup yang lebih baik? 아줌마 괜찮아요?
걱정하지 마, 김서원. 나랑 같이 가자. Lalu tiba-tiba Kyumpil melempar Suwon ke dalam lautan dan... Karena tidak mau mati sendirian, dia memborgol kakinya Eunha dengan tangannya. Merasa tidak ada harapan lagi, Eunha mendorong Suwon agar dapat naik ke atas. Sementara itu Myung dan timnya baru tiba di lokasi tersebut. Di sana Suwon terus menangis dan meminta mereka untuk menyelamatkan Eunha, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu pun sudah berlalu. Setelah kejadian itu, Suwon dititipkan di panti asuhan dan memulai hidupnya yang baru. Sementara Asif yang sudah pulih kembali bekerja serta merawat kucingnya Eunha. Pada hari itu di sekolah, Suwon ketinggalan bus untuk pulang. Namun di sana, dia melihat sebuah mobil putih berjalan lambat di depannya. Ternyata itu adalah Eunha. Dia berhasil selamat dari kejadian itu dan film pun tamat. Bukan siapa-siapa apalagi saudara, tapi rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi seseorang. Pentingnya untuk kita tidak menilai seseorang dari luarnya. Baiklah, sekian dulu dari video aku kali ini. Jangan lupa untuk support video ini dengan klik tombol subscribe and like-nya ya. And see you next video. Bye-bye.